Halo, perkenalkan nama saya Jesslyn dari Universitas Ciputra dan melalui video ini saya dan kelompok saya Happy dan Fales akan melakukan analisa untuk Bank BRI. Semoga bermanfaat. ROA dapat membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada aset yang dimiliki menjadi keuntungan atau profit. Manfaat analisis ROA yaitu untuk membandingkan efektivitas antar perusahaan dengan sektor industri yang sama dalam memanfaatkan aset untuk menciptakan laba bersih. Kemudian untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas divisi manajemen perusahaan, dan melalui ROA dapat dilihat divisi mana yang mampu memberikan tingkat return yang paling tinggi. Nah, dari grafik di atas bisa diketahui bahwa ROA BRI memiliki nilai di bawah 3% dan juga bisa dilihat bahwa tingkat ROA-nya semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini berarti bahwa di tahun 2018 kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan aset menurun sebesar 0,8% dan di tahun 2019 menurun sebesar 0,7%. Berdasarkan laporan keuangan di bawah ini, menurunnya ROA ini kemungkinan disebabkan karena laba yang dihasilkan tidak terlalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan untuk menciptakan laba tersebut dibutuhkan aset dengan jumlah yang meningkat cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa terjadi penurunan kinerja manajemen dalam mengelola aset untuk menciptakan laba. Tidak ada standar mengenai berapa persentase ROA yang baik, namun bagi para investor yang mau berinvestasi, apabila ingin melakukan analisis, bisa dilakukan dengan membandingkan ROA perusahaan di sektor industri yang sama. Berikutnya, ROE merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik dari investasi pemegang saham perusahaan dengan menggunakan ekuitas. Nah, manfaatnya untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan ekuitas dan sebagai pembanding antara perusahaan yang sejenis, serta untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal. Nah, di grafik di bawah ini bisa dilihat persentase ROE mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2018 kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba menggunakan modalnya meningkat sebesar 0,21% dan di tahun 2020 menurun sebesar 1,02%. Berdasarkan laporan keuangan BRI di bawah ini, dapat diketahui bahwa peningkatan di tahun 2018 terjadi karena laba bersih dan ekuitas mengalami peningkatan. Namun peningkatan laba bersih lebih signifikan. Sedangkan penurunan di tahun 2019 dikarenakan perusahaan membutuhkan banyak ekuitas di tahun ini dan laba yang dihasilkan memang meningkat, tapi tidak mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa di tahun 2019 kinerja perusahaan menurun dan kemungkinan dikarenakan target pendapatan yang tidak tercapai. ROI menunjukkan persentase keuntungan dari investasi berdasarkan laba keseluruhan dan biaya yang dikeluarkan. Jika nilainya positif, maka itu merupakan pertanda baik. Artinya investasi yang direncanakan bisa memberi laba atau setidaknya mengembalikan biaya investasi yang telah dikeluarkan. Semakin tinggi nilai perhitungan yang didapat, maka semakin baik dan berarti bahwa investasi tersebut berpotensi baik. Nah, berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tahun 2018 ROI mengalami peningkatan sebesar 0,55% dan dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 18,85% dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan di tahun 2018 jika kita lihat di laporan keuangan dikarenakan biaya investasi yang dikeluarkan menurun dari tahun sebelumnya. Namun investasi itu membuahkan hasil yang lebih besar dibanding tahun 2017. Sama halnya dengan investasi yang dilakukan di tahun 2019 di mana membutuhkan biaya yang sangat sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, namun bisa menghasilkan gain yang besar atas keputusan investasinya. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi BRI secara vertikal pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Dan dapat dilihat dari data di atas bahwa beban bunga dan syariah Bank BRI berkisar sekitar 29 sampai 33% setiap tahunnya. Dan setiap tahunnya itu juga mengalami peningkatan, namun tetap diiringi dengan pendapatan bunga dan syariahnya. Sedangkan pendapatan premi berkisar sekitar 0 sampai 1%. Dan pada tahun 2017, pendapatan premi lebih rendah dan diiringi dengan beban premi yang cukup besar. Sedangkan tahun 2018 dan tahun 2019, peningkatan beban diiringi dengan peningkatan pendapatan premi, sehingga pendapatan premi netonya mengalami peningkatan setiap tahun. Pendapatan operasional berkisar sekitar 19-23% dari pendapatan awalnya. Dan pendapatan terbesar yaitu berasal dari pendapatan provinsi dan juga komisi yang terus meningkat. Dan untuk beban penyisihan kerugian berkisar sekitar 16-18% dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
yang menandakan bahwa Bank BRI belum bisa meminimalisir penurunan nilai atas aset keuangannya. Sedangkan untuk beban operasional cenderung stabil antara 37-38% dari pendapatan awalnya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Beban yang terbesar adalah beban gaji, beban upah, dan juga tunjangan. Dan untuk laba operasional perusahaan cukup stabil, yaitu berkisar sekitar 36-37% setiap tahunnya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan hal ini dikarenakan meningkatnya beban operasional diiringi dengan pendapatan operasional yang cukup besar dari tahun ke tahun. Dan pendapatan non-operasional yang merupakan pendapatan di luar kegiatan perbankan tetap 0% dan tahun 2017 mengalami kerugian. Dan untuk laba tahun berjalan BRI berkisar sekitar 28-29% per tahunnya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan pendapatan bunga dan juga laba operasional perusahaan. Lalu untuk selanjutnya ini saya akan menunjukkan data-data yang kami gunakan langsung dan yang langsung kami ambil dari laporan keuangan BRI. Dan dari laporan laba rugi ini kami menggunakan semua akun untuk dimasukkan laporan laba rugi vertikal. Dan ini untuk laporan laba rugi BRI pada tahun 2018 dan 2019 dan kami masih menggunakan akun yang sama. Perkenalkan, nama saya Happy dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai cash flow. Cash flow yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama adalah cash flow adequacy ratio, yang kedua adalah cash investment ratio, dan yang ketiga adalah free cash flow. Cash flow adequacy ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan cash yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi dalam persediaan, serta dividen cash. Berdasarkan hasil perhitungan, hasil cash adequacy ratio Bank BRI adalah 0,47. Dapat dibilang bahwa jumlah ini termasuk rendah karena dapat dibilang bagus jika nilainya di atas 1. Karena BRI merupakan perusahaan perbankan, maka BRI tidak memiliki persediaan, sehingga kami tidak mencantumkan persediaan pada perhitungan kami. Yang kedua adalah cash reinvestment ratio. Cash investment ratio merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Dapat dilihat bahwa cash reinvestment BRI pada tahun 2018 sempat mengalami kenaikan, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019. Rata-rata cash reinvestment BRI di atas 10%, sehingga dapat dikatakan bahwa cash reinvestment ratio BRI termasuk dalam kategori yang bagus, karena dikatakan jelek jika nilainya di bawah 7%. Cash reinvestment ratio yang tinggi menandakan bahwa uang tunai yang digunakan dalam perusahaan semakin banyak. Terjadinya penurunan cash reinvestment BRI tahun 2019 dapat disebabkan oleh penurunan nilai arus kas operasi pada tahun yang sama. Yang terakhir adalah free cash flow. Free cash flow merupakan aliran kas yang tersedia untuk dibagikan pada pemegang saham setelah perusahaan melakukan investasi pada fixed asset dan working capital yang diperlukan untuk kelangsungan usahanya. Dapat kita lihat pada grafik pada tahun 2018, nilai free cash flow BRI semakin meningkat, namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2019. Free cash flow yang semakin tinggi dianggap sebagai awal dari peningkatan pendapatan karena memiliki kemampuan untuk memberikan imbalan pada investor. Namun jika suatu perusahaan menghasilkan free cash flow tanpa peluang investasi yang menguntungkan, hal tersebut dapat berbahaya karena manajemen dapat menyalahkan free cash flow tersebut untuk mengalokasikan sumber dana yang tidak efisien dan investasi yang salah sehingga merugikan perusahaan dan menurunkan kinerja keuangan. Sama halnya dengan cash investment ratio, penurunan free cash flow BRI disebabkan adanya penurunan pada arus kas operasi di tahun 2019. Sekian penjelasan kami tentang beberapa rasio dari Bank BRI dan juga cash flow dari Bank BRI dan laporan laba rugi secara vertikal. Semoga bermanfaat dan terima kasih.